izin kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Sepan, majalah digital atau Perspektif Pembangunan Negara. Dari jam kurang lebih jam 10-an lebih sampai jam setengah 2-an, pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia juga salah kan ini ya. Pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia telah menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan para ketua Pemda se-Jawa Barat. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 26 ya. 25. Oh, 25 Pemda. Hadir semua. Dan ketua dan perwakilannya. Oke. Nah, ini di hadapan Bros TV bukan bakal calon, tapi ketua Pengwil Jabar INI. Bang Haji Irfan, Bang Dr. Haji Irfan Ardiansa. Terima kasih, Mahfud. Bang, kalau melihat, tadi kan seperti juga saya menanyakan ke, kebetulan ada hadir ya, Bunda Isni, Mbak Jimbal Bunda, Bang Lubis, Bang Badan Maraba. Ada yang menggelitik, memahami pasal. Di pasal 16 ayat 10 huruf C, menyatakan ketua umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tahun. Itu tertulis jelas 3 tahun. Dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, perhitungannya kan kalau dia dilantik tanggal 2 Mei 2019, maka berarti 2 Mei 2020. Nah, kalau menurut Bang Ketua Pengwil, ya, jadi gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gros Mahfud yang telah hadir pada acara konferensi pers hari ini yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga tadi apa yang disampaikan Bang Mahfud mengenai masa jabatan ya intinya segala macam. Kalau saya sih memandangnya gini, ini adalah perlu penjemuraan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Yang mana di situ tidak ada kategori jelas semua segala macam. Memang ada 2 asumsi. Saya tidak mau terjebak dengan apa yang Bang Mahfud sampaikan. Tidak mau terjebak, jujur aja gitu kan. Memang di dalam aturan itu ada penyebutan angka demikian, 3 tahun, dan itu jelas semua segala macam. Tapi pada saat pelaksanaan transisinya, apa segala macam, pada saat itu dilaksanakannya juga serah terima jawaban. Dan ini 2 asumsi yang tidak bisa kita patahkan serta-merta gitu loh kan. Jadi memang perlu ada telaahan semua segala macam. Tetapi kita harus mematuhi dan kita harus menghargai apa yang disampaikan terhadap itu. Kalau kita beranggapan dalam artian itu memang sesuai dengan anggaran dasar itu 3 tahun, ya sudah selesaikan gitu loh kan semua segala macam. Dan di situ pun juga bisa dilakukan referendum untuk pelaksanaan apabila belum selesai jangka waktunya kan. Situ kan jelas gitu loh. Saya tidak mengupas pasal tersebut gitu loh kan. Tidak mengupas, tapi asumsi-asumsi yang berkembang, dinamika yang berkembang itu yang harus kita sama-sama kita pahami dan harus kita sama-sama telahkan semua segala macam. Ya kalau memang disebutkan dalam pasal demikian kita sepatuhi. Tapi ada pasal satu lagi yang menyebutkan harus dilaksanakan. Dan ini kan perumpamaan kira-kira semua segala macam. Dan ini harus disempurnakan sehingga kedepannya nanti itu dalam pelaksanaan tata kelola organisasi itu bisa mengacu kepada mana, kepada anggaran, maksudnya pada pasal apa yang semua segala macam bisa menentukan akan hal itu. Saya tidak mau masuk ke situ, Mahfud, segala macam, karena itu dinamika yang berkembang, tapi apapun keputusan dalam anggaran dasar itu harus dilaksanakan. Dan tidak pakai asumsi-asumsi. Kita nggak perlu diuji lah. Kita orang hukum semua, kita tahu semua. Kalau kita tahu akan aturan akan itu, ya laksanakan aturan itu, gitu loh kan. Jangan istilahnya pakai ini lagi, pakai ini lagi, pakai ini lagi. Dan kalau misalnya ada kekurangan, ya kita kan satu rumah. Diskusikan semua segala macam. Tidak mengambil keputusan yang serta-merta. Tidak mendiskreditkan yang serta-merta, yang ini yang merusak gitu loh. Nggak boleh. Adapun masalah yang timbul segala macam, ya tinggal semua, kalau namanya satu rumah kan tinggal koordinasi aja. Ajak, ngobrol, guyup, semua segala macam. Organisasi ini bukan milik eksklusif, organisasi ini bukan milik perorangan, tapi organisasi ini adalah milik anggota, yang mana ketua-ketuanya itu hanya titipan.
amanah untuk jangka waktu tertentu. Dari situ aja untuk jangka waktu tertentu ya udah tahu kita arahnya kemana kan. Ya sudah selesaikan gitu, bukan selesai itu gitu. Jadi itu. Tetapi apabila ada keinginan, bukan keinginan ya, ada kebutuhan karena situasional semua segala macam, ada mekanismenya. Gitu, tidak serta merta gitu loh. Jangan orang punya asumsi dipatahkan, jangan punya orang asumsi, waduh zaman apa ini gitu loh kan. Kita jangan kayak gitulah gitu loh kan. Nah, dengan melihat dari hasil kongres dan konferensi pers saat ini kan sepakat Jabar menolak surat tersebut dan akan mengirim surat kepada PP. Jadi nanti ya. Segera. Nah, langkah selanjutnya, Abang kan sebagai ketua PNU dan ketua PNU itu kan tidak sendiri dalam skup nasional. Ada 33 segel. Apakah ada komunikasi Bang? Kalau Jawa Barat pastinya akan menyampaikan hal ini kepada seluruh ketua-ketua wilayah yang ada di Nusantara ini, bagaimana sikap kami, gitu loh kan. Jadi tindak lanjutnya itu, yang satu kita sampaikan surat kepada PPNI bahwa kami itu bersikapnya demikian, seperti yang tadi sampai yang kedua demikian. Yang kedua, kami akan sampaikan juga kepada wilayah-wilayah yang ada di seluruh nasional, seluruh Nusantara ini, lalu kepada pimpinan pusat yang ada di situ, dan kepada instansi yang dan kami juga nggak akan lupa menyampaikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat, yang mana Pak Gubernur kami diskreditkan nih begini atas surat PP. Ya jelas dong suratnya begitu kan? Iya kan? Iya kan? Kita sampaikan bahwa di sini Jawa Barat tidak mumpuni, Jawa Barat tidak bisa menolak karena fasilitas semua segala macam. Wong kereta api cepat aja bentar lagi juga jadi kok 30 menit, ya kan? Negara, maksudnya bagian mana dari Nusantara ini yang punya akan kereta api tercepat nantinya gitu? Jawa Barat yang pertama nanti insya Allah kan akan iniin kan. Kita tidak membuat polemik lah, jangan dibuat adu domba, tapi kita teradu dombakan akan surat itu gitu loh. Itu udah jelas surat mengadu domba kita, gitu loh kan semua segala macam, dan itu ya kami berpandangan itu tidak baik gitu loh. Hal itu dalam suatu organisasi yang sama-sama kita inginkan dan terjadi suatu kesamaan di situ gitu. Nah, kalau masalah surat itu kan berdasarkan pasal 2. Apakah salah menggunakan pasal 2? Kalau udah ada anggaran dasarnya, udah ada anggaran rumah tangganya menggunakan pasal, siapa yang bilang salah? Berarti kan? Iya. Jadi aturan mainnya itu udah ada gitu loh kan. Aturan mainnya udah ada, semua orang bilang salah, tapi kalau semua orang bilang asumsi A, B, C, segala macam, ya itu sah-sah aja. Jangan sering dipakai oleh PP kan pasal 22 selalu. Iya, dia mengasumsikannya gimana? Sekarang kan gini, dalam suatu anggaran dasar itu kan kita harus tahu bagaimana kita menggunakan suatu pasal itu jika terjadi apa, jika kita berkeinginan apa. Nah, kita lihat dulu nih, kita telah dulu yang membuat pasal itu ada kepentingan nggak di situ? Tapi kita nggak usah tarik ke situ lah, gitu loh kan? Memahamin. Kita nggak mau, kalau saya nggak mau bahas pasal, saya mau bicara surat aja secara keseluruhan. Iya, dengan mendiskreditkan pasal mana orang kita belum pernah koordinasi? Pasal 2 selalu yang digunakan oleh pengurus pusat kan keputusan di luar kongres. Karena di situ kan yang saktinya ini jika tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 bulan. Loh, sekarang gini, kita nggak usah tarik ke situ lagi ke dulu gitu loh kan. Jika tidak memberi segala macam. Pernah nggak sih mereka koordinasi sama Pengurus Jawa Barat? Itu dulu deh. Kalau misalnya pernah dia melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, pakai tuh baru. Menurut asumsi dia. Sekarang kan ini belum ada koordinasi. Kita udah bikin surat, tapi belum ada jawaban. Sampai hari ini belum ada jawaban, gitu loh kan. Tiba-tiba serta-merta ada bakal calon yang bilang suratnya bunyinya A, B, C, D segala macam. Lalu tiba-tiba sekonyong PPI ini bikin surat kayak gitu. Loh gimana? Kami belum ngapa-ngapain, tiba-tiba dia menggunakan, berarti ya mohon maaf, dia menggunakan pasal itu di kesempatan yang salah, kurang pas gitu loh. Belum ada komunikasi. Belum ada diskusi. Belum ada. Apakah Jabar siap atau tidak? Belum ada. Pembentukan OSIS. Iya, tiba-tiba dia menggunakan pasal itu. Nah sekarang saya tanya Mahfud sebagai orang hukum, salah nggak kita menggunakan pasal itu sebelum kita melakukan suatu hal tertentu? Ya, sudah. Dan yang seperti saya sampaikan kemarin, ini yang buat siapa nih, orang Jawa Barat juga apa gimana di surat gitu kan?
Ya malu dong, jiwa korsa sebagai Jawa Barat itu mana gitu loh kan? Atau mantan orang Jawa Barat lah gitu loh kan? Ya kita nggak. Kalau Mbak, marahnya tahan dulu. Enggak, saya nggak marah. Jengkel. Sebagai orang Jawa Barat kok begitu. Pertanyaan saya tanggal 29 surat yang disampaikan ke PP mengenai apa? Ya mengenai konfirmasi. Ya kan berdasarkan keputusan dari Kongres 23 itu kan adalah pelaksanaan Kongres 24 itu dari Jawa Barat. Terus keputusan RP3 di Malang, di Kampar. Setelah itu kan mumpung kebetulan waktunya sudah mulai mendekati dan aturan hukum permainannya itu ada di ART dalam jangka waktu beberapa bulan PP harus menyurati daerah setempat. Kita menanyakan bagaimana ini gitu loh kan. Dan itu kan lumrah gitu loh kan, kita tanyakan dan bukan suatu hal yang bagaimana gitu loh. Berarti surat itu berisi bagaimana sebagai OC, apakah dalam persiapan pelaksanaan kongres? Ya, kan semua segala macamnya kan harus dipersiapkan, ya kan? Ya baik dari tempat, apa yang diinginkan, semua segala macam gitu loh kan. Ya tapi kalau kewenangannya itu kan ada di SC kan PPN nih gitu loh kan. Iya. Nah, jadi kembali lagi kalau Pak Mahfud bilang PP mau menggunakan pasal 22, langkah di awalnya aja belum ada koordinasi, masa tiba-tiba udah menggunakan pasal tersebut kan gitu loh kan, aneh gitu loh kan. Loh, logikanya gimana? Kamu ingin melakukan sesuatu dengan pasal itu, tapi langkah awalnya belum kamu lakukan. Belum mencuri, belum. Konstruksi hukumnya gimana gitu loh, sebagai orang hukum gitu loh, sebagai orang notaris kan. Jadi kan gimana gitu? Ya kita nggak usah panjang-panjang ngomong pasal 22 lah. Ternyata memang pelaksanaannya tidak pada tempat. Belum saatnya. Belum saatnya. Aduh. Ke depan ini kan dapatkan kalau melihat waktu kan tinggal 2 bulan Pak. Abang sebagai ketua PNU kan sebagai tuan rumah. Sudah sejauh mana nih? Kalau Jawa Barat secara keseluruhannya itu ya insya Allah kan berdasarkan pengalaman yang ada tuh pasti siap. Kongres itu segala macamnya. Nah, tapi kita lihat nih antusiasnya, terus koordinasinya semua sejauh mana gitu loh kan. Dilecehkan aja sampai kami tidak mau, apalagi kami disalahgunakan, pasti kami juga tidak akan mau gitu loh kan. Berilah kami contoh yang benar, berilah kami contoh yang bagaimana semestinya gitu loh kan. Pemahaman terhadap organisasi itu kan mereka tuh jauh lebih mumpuni, lebih tahu lah gitu loh. Jadi kami ingin semua segala macamnya itu berjalan dengan guyup, dengan aman, semua segala macamnya itu bahwa kita semua itu sayang organisasi dan kita tidak mau diadu domba oleh akan hal ini gitu loh. Saya nggak bilang karena saya sayang mereka semua sebetulnya. Saya sayang sama mereka semua gitu loh. Tapi entah kenapa gitu loh kan. Ya sampai kemarin kan juga saya cerita di Om Mahfud kan bahwa saya dipanggil dulu dengan balon-balon. Oh iya. Dia tiba-tiba ya gitu ya gitu dipanggil pada tanggal 1, tiba-tiba ada agenda yang lain semua segala macam. Di situ saya dibilang apa? Tiba-tiba sorenya surat keluar seperti itu dan itu hal yang sama yang dimintakan sama mereka semua dari agenda sebelum resmi PPINI atau tim manggil saya atau itu segala macam. Tapi di luar konteks balon ya, Mahfud, ini Jawa Barat. Jawa Barat terluka, Jawa Barat tersakiti, Jawa Barat kecewa, dan Jawa Barat itu punya pengalaman yang tidak bisa direndahkan. Perjuangan semua segala macam terhadap PPINI, Jawa Barat itu punya kontribusi. Baik itu dari UJN, semua segala macam. Dan itu tolong dinilai sama PPINI. Kami Jawa Barat bukan serta-merta. Sejarah mengenai organisasi ini Jawa Barat berperan. Bukan tidak berperan. Jawa Barat ada andil. Tolong diperhitungkan Jawa Barat ini. Baik itu di kancah notaris maupun di kancah nasional. Penduduk geografis kami paling banyak. Notaris kami juga paling banyak. Dan itu tidak bisa. Terlepas dari oknum-oknum yang ada di Jawa Barat itu kita nggak anggap gitu loh kan. Tapi tolong bahwa sejarah di INI itu Jawa Barat berperan. Bukan Jawa Barat jangan di... Maka dengan itu Jawa Barat jangan dikerdilkan gitu. Jas merah. Jas merah itu ada, tidak boleh dilupakan. Jas merah itu ada, yang dipakai baju merah. Itu. Terakhir Pak, saya ingin sampaikan bukan kepada teman notaris nih, tapi kepada teman-teman PNU. Baik, kepada seluruh ketua wilayah yang ada se-Nusantara ini, marilah kita sama-sama taat azas, marilah kita tegakkan ADART yang sebagaimana mestinya.
yang mana itu Jawa Barat itu sayang sama organisasi ini. Mari kita sayangi sama-sama organisasi INI kita tercinta. Jangan kita mudah diadu domba oleh apapun juga, bahwa kita itu satu. Karena kalau kita kuat, kita akan merasakan sendiri bagaimana kita berfungsinya kepada kontribusi kepada negara dan rakyat yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu. Udah saatnya kita bersatu dan kita tidak mudah untuk dilecehkan. Jabar kuat, Jabar. Jabar kuat, Jabar hebat, Jabar juara. INI jaya. Oke, Bang Separ, terima kasih. Terima kasih, Bang Mahfud. Ketua PNL Jabar INI, Bang Dr. Haji Kepat Abiansa, SH, SPN, LLM. Oke, Bang Separ, sampai jumpa di liputan dan bincang santai positif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.